Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh serta ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1, yakni Dr. Wahyu Lestari MTD. Yang saya hormati dosen pembimbing 2, Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD. Yang saya hormati serta sayangi kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Nurizkiyanti dari Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tadris Umum. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil revisi seminar proposal. Terdapat beberapa daftar revisi yang saya dapatkan dari dosen penguji, antara lain yang pertama judul, kedua latar belakang, ketiga rumusan masalah, 4 tujuan penelitian, 5 kajian teori, 6 penelitian terdahulu, 7 mencantumkan kode, 8 menambah 5 citasi dosen Tadris Bahasa Indonesia. Baik, yang pertama yakni judul. Sebelumnya judul saya adalah Pembelajaran dan Perkembangan Bahasa Kedua melalui program Germany Club di SMAS Zainul Hasan 1 Genggong. Mendapatkan revisi yakni penambahan pendekatan, karena di sini di judul saya tidak ada pendekatannya, jadi ditambah menjadi bilingualisme, pembelajaran dan perkembangan bahasa kedua melalui program Germany Club di SMAS Zainul Hasan 1 Genggong. Ditambah bilingualisme karena nantinya pembaca sudah tahu apa sih pembahasan besar yang akan dibahas dalam proposal ini, yakni tentang bilingualisme. Selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang saya antara lain, penelitian ini berupaya mengkaji lebih dalam bagaimana pembelajaran bahasa kedua berlangsung dengan memperhatikan model pembelajaran, media pembelajaran, waktu pembelajaran yang dijalankan dalam program tersebut, serta bagaimana perkembangan bahasa kedua siswa melalui program Germany Club yang meliputi kemampuan kosakata, pelafalan, struktur kalimat, dan kelancaran berbicara. Mendapatkan revisian yakni penambahan atau fokus pada gap penelitian. Menjadi gap dari penelitian ini ada pada batasan subjek penelitian yang hanya berfokus pada satu subjek saja, sehingga hasil dari pembahasan terbatas dan kurang meluas, mohon maaf. Jadi gap dari penelitian saya adalah celah atau batasan bagaimana penelitian ini hanya meneliti objek menggunakan satu subjek penelitian saja, yakni kelas 11B. Jadi tidak ada perbandingan secara jelas baik dari kelas yang sama atau sekolah yang sama. Selanjutnya yakni adalah rumusan masalah. Mendapatkan revisian bahwa rumusan masalah yang saya tuangkan dalam proposal saya kurang menjelaskan tentang bagaimana. Telah saya revisi menjadi yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran bahasa kedua melalui program Germany Club siswa kelas 11B di SMAS Zainul Hasan 1 Genggong. Jadi rumusan masalah yang pertama di sini adalah mendeskripsikan secara detail dan rinci tentang pelaksanaan pembelajaran bahasa kedua. Selanjutnya yang nomor 2 adalah bagaimana perkembangan kemampuan bahasa kedua meliputi kosakata, pelafalan, dan kelancaran berbicara siswa kelas 11B setelah mengikuti program Germany Club. Sebelumnya rumusan masalah yang kedua sebelum direvisi hanya pada bagaimana perkembangan kemampuan bahasa. Jadi kurang detail dan kurang rinci, kurang fokus, tidak memiliki beberapa titik jelas yang ingin dibahas. Jadi saya menambahkan meliputi kata, meliputi kosakata, pelafalan, dan kelancaran berbicara. Jadi terdapat spesifik satu topik yang ingin dibahas. Selanjutnya yakni tujuan penelitian. Ketika rumusan masalah direvisi, maka tujuan penelitian memiliki perubahan juga.
Tujuan yang pertama adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran bahasa kedua melalui program Germany Club siswa kelas 11B di SMA Zainul Hasan 1 Genggong. Jadi proposal tersebut nantinya akan menjelaskan bagaimana sih proses atau pelaksanaan pembelajaran bahasa kedua secara rinci dan jelas yang nantinya akan bersumber langsung pada siswa pembina. Yang kedua, tujuan penelitian yang kedua adalah untuk mendeskripsikan perkembangan kemampuan bahasa kedua meliputi kosakata, pelafalan, dan kelancaran berbicara siswa kelas 11B setelah mengikuti program Germany Club. Jadi tujuannya yang kedua adalah untuk mendeskripsikan perkembangan. Jadi karena kata perkembangan itu sangat luas dan sangat banyak, jadi dispesifikan hanya meliputi kosakata, pelafalan, kelancaran, dan kelancaran berbicara. Selanjutnya yakni pada penelitian terdahulu, jadi mendapatkan revisi untuk menambahkan atau mengubah referensi menjadi referensi yang terbaru, khususnya pada tahun dari 2021 sampai 2025. Telah saya cantumkan beberapa saja, antara lain terdapat 3 referensi. Yang pertama, penulis dari Hidayat dengan judul Pengaruh Pendidikan Bilingual terhadap Perkembangan Diksi, Tata Bahasa, dan Pelafalan Ujaran Bahasa Daerah Siswa. Judul ini sangat mendapatkan korelasi yang sangat besar dengan judul saya dengan terbitan tahun 2022. Selanjutnya dengan penulis Alwi dengan judul Pemerolehan dan Pembelajaran Bahasa Kedua pada Anak Usia Prasekolah, diterbitkan pada tahun 2021. Selanjutnya dengan penulis Kamila dengan judul Implementasi Pembelajaran Bilingual di Sekolah Dasar, Telaah Metode Teknik, Strategi dan Evaluasi Pembelajaran dengan tahun terbit 2025. Jadi yang saya cantumkan di sini terdapat 2022, 2021 dan 2025 telah masuk dalam spesifikasi referensi terbaru yang dibatasi oleh penguji dalam 2021 dan 2025. Selanjutnya yakni mencantumkan kode numerik. Jadi agar mempermudah pembaca untuk mengetahui beberapa data yang akan disampaikan nantinya. Jadi dari penguji di sini mendapatkan revisi untuk mencantumkan dan menambah kode numerik. Jadi telah saya buat di sini kurang lebih terdapat 4 kode numerik yang saya sajikan dalam bentuk tabel. Kode yang pertama yakni W garis miring G garis miring 01 dengan arti keterangan kode wawancara dengan guru pembina. W berarti wawancara, G berarti guru, 01 berarti numerik data. Jadi WG01 berarti wawancara dengan guru pembina dengan data yang pertama. Selanjutnya W garis miring S garis miring 01 dengan keterangan kode wawancara dengan siswa. W berarti wawancara, S berarti siswa, 01 numerik data. Selanjutnya numerik yang ketiga, kode yang ketiga, adalah O garis miring 01 dengan keterangan kode data observasi kegiatan. O berarti observasi, 01 berarti numerik data. Selanjutnya yakni D garis miring 01 dengan keterangan kode dokumentasi kegiatan. D berarti dokumentasi, 01 numerik kode. Selanjutnya yakni penambahan 5 citasi dosen spesifiknya kepada dosen TBID. Di sini saya sudah cantumkan 5. Yang pertama ada dari dosen Hikam atau Bapak Ahmad Ilzamul Hikam dengan judul Analisis Pemerolehan Bahasa Kedua pada Anak Usia 4-5 tahun dengan judul Studi Kasus Terhadap Anak Bernama Elwa di Perumahan Alam Sari, diterbitkan pada tahun 2022. Selanjutnya
dosen dengan nama Juwaini dengan judul Pemerolehan Bahasa Kedua pada Anak Penyandang Tunagrahita Sedang di SDLB Mambaul Ulum Paiton Probolinggo dengan tahun terbitan 2021. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada beberapa dosen penguji dan dosen pembimbing. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.